Akhirnya karma berlaku juga ya. Allah, astagfirullah ya, mudah gacor, mudah-mudahan gak terlalu gacor sampai ya itu ya. Akhirnya karma itu berlaku. Mampus tuh, Mak Lampir akhirnya tuh kena juga. Mampus ya. Tempatnya di dalam sel, Mak. Ini lagi rame ya, gue sempat notice juga katanya beneran ditangkap polisi. Tapi kalau lihat dari gambarnya seperti memang cuma ada kemiripan aja. Belum tentu dia karena belum ada data-data atau fakta yang menyebutkan dia ditangkap ya. Kalau iya sih ya, dosa nggak sih bilang alhamdulillah. Tapi kalau dari sini secara gambar itu AI ya, secara gambar AI. Dan ketika pertama kali heboh dia dipanggil, ditangkap. Dan itu ternyata hanya ditangkap, bukan ditangkap, itu dia dipanggil seperti oleh pihak keamanan yang ada dalam gedung di mana tempat dia bekerja. Ya. Bahkan masalah dipecat pun waktu itu gue juga sampaikan di video gue, belum tahu nih masalah dipecat atau tidaknya. Karena di situ kan dia, walaupun dia nyatakan kerja ya, kita nggak tahu tuh siapa yang mecat tokonya atau gimana, masih belum clear ya. Yang jelas ada respon dari pihak kantornya, tempat di mana dia bekerja, lalu dipanggil karena masalahnya dia menyebutkan nama kantor, membawa nama-nama kantornya dan disebutkan di video-video dan juga menyerang. Tapi dalam hal ini kita harus cerdas juga cuy. Jangan sampai kita berbalik ke arah kita, karena dia sering banget kan dia bilang kita bodoh dulu ternak yang bodoh lah gitu, pokoknya intinya begitu. Nah dari video-video yang FYP sekarang nih rame gitu kan, trending nih, pemberitaannya seperti itu. Bahkan tadi sepertinya ada perubahan ya. Coba kita perhatikan sekali lagi nih. Gue coba kita analisa bareng. Nah ini, kalau gambar yang di atas jelas ya, ini yang sebelah kiri di mana dia di borgol tuh terlalu perfect dan belum ada pemberitaan yang lebih jauh mengenai Ismi ini ya, benar ditangkap atau tidak. Jadi kembali lagi jangan sampai kita dipermainkan, malah kita yang terlihat bodoh nih. Tapi sayangnya masih banyak juga orang-orang yang terpancing dengan video ini dan lalu disebarkan dan bergembira. Jawa Barat happy. Ya boleh aja ya, senang-senang. Cuma permasalahannya berita yang ini sepertinya hoax ya. Gue udah coba berapa kali lihat. Memang yang ditangkap ini perempuan ya. Nah di sini, kelewat lah. Hanya sedikit ada kemiripan seorang wanita yang pakai hijab dan dikawal oleh kepolisian. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga cerdas ya melihat video ini ya. Coba gue ulang sedikit lagi. Wanita. Karma berlaku. Nah ini cuma sedikit sekali terlihat dan dia pakai masker. Jadi belum tentu ini, jadi belum clear. Tapi sayangnya banyak yang sudah tertipu karena konten ini dan sudah ada beberapa yang mereaksi bahkan. Ini sangat disayangkan juga ya. Juga ya. Allah, astagfirullah ya, mudah gacor. Dan tadi ada kepolisian juga yang turun. Kaosnya Jatan Ras. Akhirnya karma itu berlaku. Ini jelas AI ya, gue juga suka bikin kadang untuk thumbnail, tapi gue berusaha sedemikian rupa tidak merubah. Hanya kadang-kadang kan dia suka ada tulisan-tulisan depannya, jadi wajahnya kurang jelas, jadi gue perbaiki itunya aja, tapi tidak pernah menambahkan seperti ini ya, menggunakan baju tahanan dan lain sebagainya, karena bahaya juga cuy. Mampus tuh, Mak Lampir akhirnya tuh kena juga. Mampus ya. Tempatnya di dalam sel. Ya, banyak orang yang menyambut seperti kegembiraan dengan berita ini. Coba nanti kita tunggu ya, apakah benar terjadi seperti ini ke depannya. Karena kalau lihat dari apa yang sudah dilakukan, itu sudah cukup ya, cukup bukti ya. Ada videonya, dan penyebutan nama-nama. Dan bahkan gue ada satu video, salah satu orang yang disebut namanya, dia juga berkomentar, tadi akan gue putarkan juga di dalam video kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tenang aja. Kita coba lihat lagi video berikutnya yang udah disiapin nih.
Hai guys, kalian tahu belum sih? Nah, nih. Ternyata kemarin Terpancing. itu ada penangkapan seorang ibu-ibu pemilik akun rakyat jelata. Pemilik akun rakyat jelata. Ini kan jelas jadinya salah ya. Karena setahu gue sih bahkan di videonya yang terakhir update yang baru gue lihat tadi, dia sekarang udah jualan bunga loh. Dan gue jadi ingat di video gue yang judulnya apa ya, gue lupa ya. Gue bahkan sempat bilang, kenapa sih energi kemampuan dia untuk berbicara banyak itu tidak digunakan untuk menjadi penjual di TikTok Shop kayak gitu-gitu kan bisa ya. Malah bisa mendatangkan cuan tuh. Ketimbang dia hanya bikin konten di VT ya TikTok. Itu kan tidak menghasilkan cuy. Jadi kalau lu bikin VT di TikTok, penonton lu jutaan, ratusan yang gak dapat apa-apa. Apalagi kontennya sara negatif itu tidak disukai oleh orang-orang yang mau endorse, kecuali yang endorse adalah lawan-lawan politik orang yang diserang ya. Itu sifatnya kayak ngasih aja. Tapi kalau untuk VT-nya kembali lagi tidak mendapatkan penghasilan kalau di TikTok itu. Lu bikin video ya gak akan mendapatkan penghasilan, kecuali ya tadi ada orang yang ngasih uang karena ngerasa satu suara gitu kan. Berarti ini kelompok negatif gitu kan. Atau bisa juga video tersebut bisa di-give. Jadi ketika kalian bikin video itu bisa di-give tuh. Bukan hanya pada saat live tapi videonya bisa di-give. Tapi itu juga tidak seberapa juga sih mungkin kalau kontennya negatif seperti itu. Tapi kalau berbentuk dia jualan dan sebagainya itu kan ada kemungkinan untuk laku. Bahkan gue di YouTube ini kadang-kadang gue suka iseng gue taruh iklan gitu kan untuk penjualan. Itu ternyata ada yang beli loh kaos-kaosnya, KDM dan sebagainya. Lebih baik seperti itu gitu maksudnya. Dan ternyata dia di video yang terakhir tadi yang gue lihat itu dia sekarang udah berbisnis florist atau bunga-bungaan yang bunga rangkai itu. Ini salah satu video yang gue bilang ini sayang banget, dia udah nyebutkan tapi salah nih. Kemarin sempat menghina Kang Deddy Mulyadi tentang program Rp1.000 loh. Kalian kalau penasaran cari aja di TikTok, oke? Cari saya di TikTok, dan di TikTok memang banyak tuh video itu banyak, dan ada beberapa orang juga yang melakukan stitch atau mengomentari ya, atau ada juga yang membuat reaksi. Cuma kembali lagi informasi yang diberikan kepada orang yang menonton itu salah, karena sayang banget ya. Maksudnya gini, kalau kita ingin mendukung KDM, kita juga harus bisa menjadi orang-orang yang positif, yang menyebarkan juga beritanya yang positif lagi. Kalau beritanya tidak sesuai, ini menurut gue malah merugikan KDM gitu. Kita menjadi kelompok orang-orang bodoh lagi akhirnya. Jadi gue sendiri kadang lebih baik terlambat lah kalau gue tuh. Gak apa-apa deh terlambat, karena gue harus pelajari dulu ini beritanya benar gak nih ya. Gitu, kalau salah ya gak usah juga sih dibikin gitu kan, karena akhirnya nantinya malah menyesatkan. Oke, ada next video lagi ya. Ini juga yang berkembang rame nih. Ini dari Radar Bangsa. Diperiksa penyidik Polres Sampang. Sampang itu kan di Madura itu. Dia membuat apa di sana. Dan pengunggah video viral menyebut rakyat jelata. Nah, ini disangkut pautkan dengan akun rakyat jelata. Permasalahan ini yang berkembang rame, dan kembali lagi harus jeli ya, maksudnya ketika lihat video kita harus perhatikan. Di sini jelas tanggalnya, ini tanggal 21 bulan 5 April ya 2021. Nah, dari tanggal berarti kan udah lama nih, bukan yang baru-baru ini. Sekarang ini kan di tanggal 10 September ya. Oktober ya. 11 Oktober. Oktober. Kok gue bingung ya? 2025 gitu. Jadi ini adalah screenshotan berita lama yang mungkin benar dan atau bisa juga salah, karena sekarang kecanggihan AI ini untuk merubah sebuah gambar tuh luar biasa, bisa nampak asli seperti asli. Ini udah banyak banget kasus, banyak orang tertipu oleh AI. Jadi buat teman-teman hati-hati, khususnya yang
memang tidak terlalu paham betul dengan dunia digital, perkembangan digital. Ini harus hati-hati buat teman-teman yang punya orang tua dan lain sebagainya. Karena AI ini tidak hanya digambar ya, di foto, tapi juga udah bisa berbentuk video, bahkan bisa video callan gitu. Bahkan bisa meniru seseorang ketika sudah dapat sampelnya, maka bisa suaranya mirip dengan orang yang kita kenal atau orang terdekat yang kita kenal. Nah ini banyak yang ketipu dengan konten-konten ini, sayang ya. Ya mudah-mudahan sih ke depan lebih berhati-hati lagi untuk merepost video-video seperti ini. Panik. Oke, ada lagi kan ini? Sampai 2 deh kalau salah. Amin. PPATK, KPK, saya minta untuk cek John LBF atau Henry Kurniadi. Ada nggak 1 rupiah pun uang haram dari koruptor? Ada nggak 1 rupiah pun uang haram dari bisnis ilegal? Seperti nyampe beritanya ke beliau nih, John LBF. Si abang menyikapi langsung sepertinya sindiran dari, bukan sindiran, tuduhan jatuhnya, dari akun rakyat jelata yang menuduhkan si Bang John LBF. Kalau nggak salah tuduhannya gue sempat lihat di FYP juga, yang disebut tuh John LBF, Raffi Ahmad, siapa lagi pokoknya. Itu sempat disebutkan katanya menerima dana-dana dari para koruptor dan lain sebagainya. Si abang ini langsung menantang untuk diperiksa aja deh, daripada berkembang liar di luar sana. Karena kembali lagi untuk orang-orang seperti Bang John LBF yang mungkin punya usaha atau Raffi Ahmad punya usaha, tentunya berita-berita seperti ini pasti terkena dampaknya, walaupun tidak besar ya, tapi kan mengganggu gitu. Dan dia langsung memberikan tanggap, dan mudah-mudahan langsung di respon tuh sama PTATK itu untuk periksa biar clear. Karena bahaya banget si wanita ini menampilkan, membuat video yang sifatnya tuduhan. Karena selama pembuatan video tidak ada satupun data atau bukti yang dia tampilkan atau dia menyatakan punya bukti. Itu gue belum dengar ya. Dan tidak belajar dari pengalaman, di beberapa kasusnya dia kalah. Karena selama ini memang dia hanya mempunyai opini, dan opininya opini yang menurutku banyak nyebrangnya ya, dan berbahaya ya. Dia tidak memikirkan itu dan mengorbankan banyak orang di sekelilingnya, termasuk anak-anaknya. Gue udah bikin konten sebelumnya, anak-anaknya dirugikan, keluarga dirugikan. Dan entah sampai kapan pemerintah akan mengambil tindakan, khususnya di kepolisian, karena dia juga sudah menantang dari pihak kepolisian untuk menjemputnya. Jadi tinggal eksekusi sih menurut gue. Kalau dari bukti-bukti udah cukup tuh. Pertama dia udah membuat kegaduhan gitu kan di media sosial ya. Meresahkan karena dengan tuduhan-tuduhannya, terus merugikan orang-orang yang disebut namanya yang karena mungkin berpengaruh ke dalam bisnis-bisnisnya. Terus juga hinaan gitu kan. Pencemaran nama baik, udah banyak sekali pasal yang bisa dikenakan ya. Tinggal nanti kepolisian, atau mungkin kayak kepolisian lagi ngumpulin dulu nih, biar tambah banyak dulu, biar nanti nginepnya agak lama gitu. Kalau sebentar kan takutnya dia kangen. Karena di video terakhir tuh dia mengajak gua, karena gue yang nonton gitu kan, yang dia mau bernostalgia kehidupan di penjara. Gue nggak perlu tahu itu dan nggak pengen tahu juga. Karena ya amit-amit kita masuk ke penjara kan gitu kan. Jadi biarkan dia aja. Jadi pokoknya itu aja sih guys. Hati-hati terhadap perkembangan informasi berita yang lalu lalang di media. Coba dicermati dulu sebelum di-share ya. Nggak apa-apa, tonton sih nggak apa-apa, tapi benar-benar dipelajari dulu. Intinya sebelum teman-teman share, karena kemudahan untuk membagikan sekarang udah luar biasa ya. Semua orang bisa bikin akun TikTok, itu dengan mudahnya tinggal posting. Takutnya nanti berbalik ke kita. Dan video-video yang dibuat, termasuk yang video tadi, sumbernya kita nggak tahu tuh. Nah ini berbahaya juga. Atau memang itu sengaja dibuat oleh orang tertentu. Lalu kita ikut membagikan, ikut menyebarkan. Nah kita juga kena. Ya, jadi berhati-hati dalam bermedia sosial. Ikut menyebarkan aja kena. Lagi ini beritanya kan jelas
fake ya sepertinya ya, diduga fake, diduga hoax ya. Jadi berhati-hati menyebarkan. Cukup menonton boleh, cukup menganalisa silakan, atau dinikmati saja boleh juga gitu kalau suka yang kayak gitu-gitu kan. Tapi yang penting pada saat kita berniat untuk posting, dipastikan betul beritanya itu valid. Karena ini bisa berbalik ke kita. Jangan-jangan dia kelompok-kelompok yang membuat ini supaya nanti ketika diproses dia ada temannya. Amit-amit. Itu sih guys yang gue mau coba share. Jadi masalah dia ditangkap, dan sampai saat ini belum ada berita yang valid yang bisa kita jadikan fakta kejadian tersebut. Jadi tonton aja dulu. Dan lebih baik nonton dulu. Mendingan ketinggalan 1-2 hari, tapi kita tidak melakukan kesalahan daripada kita buru-buru melakukan sesuatu, memposting, mereaksi dan sebagainya, ternyata beritanya salah. Ya, saya sehat buat kalian semua. So, it's a wrap. Bungkus.